Saat terjadi kericuhan di rumah, Hyunju menyuruh Geumju pergi. Geumju yang mabuk merasa bau alkohol lalu melepas jaketnya. Keesokannya, seorang warga mengabari ibu jika Geumju diduga bunuh diri di sungai, sehingga ibu pun panik dan sedih. Padahal yang sebenarnya terjadi, Geumju tak sengaja menginjak kotoran anjing, dan ia berusaha membersihkan sandalnya di sungai, tapi sandalnya malah mental. Geumju terus berjalan sempoyongan, hingga hampir tertabrak mobil Uijun yang berusaha menghindar dan jadi ringsek, dan kakinya cedera. Melihat Geumju pingsan, Uijun pun membawanya pulang ke rumahnya karena Geumju takut pulang. Saat sadar, Geumju pun minta maaf pada Uijun dan akan mengganti semua kerusakan termasuk menjadi supir karena kaki Uijun cedera. Lalu Sun-uk menelpon, dan Geumju pun buru-buru datang ke sungai. Ayah senang Geumju masih hidup, tapi ibu malah jadi kesal. Sun-uk mengomel tentang Geumju yang membuat kaki Uijun cedera, dan terdengar ibu-ibu rempong. Dengan cepat, berita itu menyebar dan membuat warga semakin kesal dengan Geumju. Saat Geumju mengantar dan membantu Uijun menemui pasien, para pasien memarahinya. Lalu Uijun meminta Geumju menggantikan tugas seorang nenek di kebun yang biasa dilakukan Uijun. Dan dengan susah payah, Geumju melakukannya. Karena lelah, Geumju ingin mengeluh, namun tak bisa karena ini termasuk ulahnya. Saat sendiri, Geumju mengasihani dirinya yang tak bisa naik jabatan karena ia wanita, dan akhirnya dipecat. Di lain tempat, ibu memberi peringatan pada warga jika ia tak akan memberi pinjaman modal pada siapapun yang berani menjual miras pada keluarganya. Hyunju dan ayah tak terima, tapi ibu mengingatkan jika Hyunju hamil dan bercerai karena miras. Juga ayah yang kehilangan harta karena miras. Dan larangan itu mulai berlaku. Tak ada satupun warga yang berani menjual miras pada Geumju. Uijun menghampirinya. Geumju, berhentilah minum. Geumju kesal, lalu datang ke bengkel Sun-uk. Yongwon bilang Uijun sudah lama berhenti minum. Geumju lalu penasaran kenapa Uijun kembali ke desa padahal ia dokter top di Seoul. Yongwon menyaut jika ia mendengar berita seseorang dengan inisial SUJ yang dipecat juga diselingkuhi tunangannya. Geumju pun jadi kasihan, apalagi saat pulang, Geumju melihat Uijun merenung di pinggir sungai. Padahal Uijun sedang mengingat kenangannya bersama Geumju. Kemudian, di rumah, Geumju, Hyunju, dan ayah merasa tersiksa karena tak bisa minum. Jadi mereka bertingkah konyol. Keesokannya, Geumju menunjukkan kepedulian pada Uijun karena merasa mereka senasib. Namun, Uijun merasa aneh dan menganggap Geumju mabuk. Sedangkan Suster Hyemi tak suka dengan kedekatan Geumju pada Uijun. Setelah itu, Geumju menjelaskan panjang lebar alasan sikap pedulinya pada Uijun. Lalu Yongwon mengirim pesan jika SUJ ternyata bukan Uijun, tapi So Uju. Di lain tempat, Sun-uk mengajar karate.
anak-anak Hyunju salah satu muridnya, dan tampaknya Sun-uk diam-diam menaruh hati pada Hyunju. Saat tiba di klinik, Geumju minta maaf karena salah paham. Wijun mengiyakan, juga mengingatkan agar Geumju tak terlalu ikut campur. Geumju agak murung, dan itu mengingatkan Wijun kejadian dulu. Sedangkan Geumju merasa malu. Keesokannya, saat Geumju akan menjemput Wijun, pengingat ultah Juyop menyala. Geumju ingat sesuatu dan buru-buru ke Seoul. Jadi Sun-uk yang menjemput Wijun. Sambil ngebut, Geumju ingat jika 3 bulan lalu ia memesan kue. Bisa masalah jika Juyop yang menerimanya. Pasti mengira Geumju belum move on. Namun nahas saat turun lift, Juyop dan selingkuhannya muncul di hadapannya. Akhirnya Geumju dan Juyop pun bicara. Juyop membela diri jika ia menghamili wanita lain saat mabuk. Namun Geumju merasa muak dan menjelaskan segala yang ia tahu. Lalu sebelum pergi, tak lupa Geumju melempar kue itu ke wajah Juyop. Karena merasa stres, Geumju akhirnya banyak minum. Di perjalanan, Wijun merasa khawatir dengan Geumju yang pergi tiba-tiba. Namun jaim di hadapan Sun-uk. Saat melewati rumah Geumju, Geumju ada di depan berusaha menghilangkan mabuknya. Melihat itu, mereka salah paham dan merasa Geumju semaunya sendiri dan jadi kecewa. Sedangkan Geumju hanya bisa terdiam. Geumju sebenarnya ingin jadi baik, namun situasi tak berjalan dengan baik. Saat Wijun tiba, Wijun kembali minum karena kecewa. Namun, ia terkejut saat membaca pesan yang bertuliskan Wijun membunuh seseorang. Nah, itu tadi episode 2 Second Shot at Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.